Nah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang spesial Ratona TV bersama dengan Kepala BPOM Kota Palopo. Nah Pak, kita lanjut nih pembahasan yang tadi. Saya ingin bertanya tentang jenis izin edar yang dikeluarkan BPOM seperti apa ini? Jadi Badan POM itu kan kalau kita lihat namanya ya, kan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Mungkin kalau orang pikirnya ini hanya obat dan makanan saja gitu. Padahal tadi sudah saya sampaikan kalau kita bicara obat dan makanan, tadi ada obat, ada bahan obat, ada kosmetika ya, suplemen kesehatan, obat tradisional, termasuk juga pangan olahan. Jadi yang Badan POM keluarkan izin edarnya itu ada obat, ada obat tradisional, ada suplemen kesehatan, ada kosmetika, dan juga ada pangan olahan. Seperti itu. Jadi 5 produk ini yang Badan POM keluarkan izin edarnya ataupun legalitasnya atau nomor registrasinya, NIE ya, nomor izin edarnya, seperti itu Mbak Rani. Itu beda-beda? Beda-beda pastinya, karena sesuai dengan jenis produknya atau sesuai dengan jenis komoditinya, seperti itu. Nah, untuk bagaimana sih cara mendapatkan izin dari BPOM? Iya, jadi gini, mungkin tadi saya flashback ya, jadi gini, Badan POM itu kan terpusat, artinya ada namanya di Jakarta ya, di pusat, di daerah itu ada namanya Unit Pelaksana Teknis, atau disingkat dengan UPT. Nah, UPT itu ada di 34 provinsi di Indonesia, namanya Balai Besar atau Balai POM. Jadi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan. Sekarang mungkin nanti kedepannya mungkin jadi 38 provinsi ya, karena Papua aja tambah 4 seperti itu. Dan untuk tingkatan kota ada 39, namanya Loka Pengawas Obat dan Makanan. Nah, salah satunya ada namanya Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palopo. Kalau di Sulawesi Selatan kita ada 2, Mbak Rani. Jadi satunya di Balai Besar POM di Makassar. Satunya di Palopo atau Loka POM di Kota Palopo. Yang berbeda adalah wilayah kerjanya. Wilayah kerja kami itu ada Kota Palopo, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Tanah Toraja, dan Nreka. Seperti itu. Jadi tadi kalau Mbak Rani tanya bagaimana sih untuk mendapatkan izin edar gitu ya. Sekarang kan izin edar itu untuk mendapatkan legalitas itu terpusat. Artinya gini, satu pintu ya. Kalau di Badan POM ada namanya Direktorat Registrasi Pangan Olahan, ada namanya Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Kosmetika, dan suplemen kesehatan. Terus ada namanya Direktorat Registrasi Obat. Jadi sesuai dengan komoditinya nih, gitu. Jadi kalau obat kemana? Tadi ada Direktorat Registrasi Obat, ya. Kalau pangan namanya ke Direktorat Registrasi Pangan Olahan. Fungsi UPT atau fungsi Loka POM di Kota Palopo bagaimana? Kami membantu memfasilitasi, namanya ada sertifikasi. Sertifikasi itu bisa sertifikasi sarana, sertifikasi produk ya, seperti itu. Nah, disinilah kami membantu pelaku usaha, nanti kami kami dampingi ya untuk pemenuhan cara produksi yang baiknya, seperti itu ya, atau kalau untuk pangan CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik. Jadi kita bicara mungkin pangan di sini karena di wilayah kerja Palopo yang masih banyak adalah pangan olahan. Seperti itu. Nanti kami bantu, kita melakukan pemeriksaan, nanti si pelaku usaha, produsen mempersiapkan dokumen-dokumen apa yang diperlukan. Nanti kalau sudah sesuai dengan CPPOB-nya, cara produksi pangan olahan yang baik, kita keluarkan rekomendasi. Rekomendasi inilah digunakan untuk mendaftarkan produknya. Dan sekarang kita nggak perlu lagi datang ke Jakarta, Mbak Rani, gitu. Jadi pelaku usaha, produsen cukup di rumah kalau sudah punya modal laptop internet ya, seperti itu. Kalau enggak, ya silakan ke Loka POM Kota Palopo. Kami siap dampingi, kita bantu bagaimana menginput ya dokumen yang dibutuhkan, seperti itu. Nanti kita juga verifikasinya by system gitu. Jadi nanti kami cek, sudah kita cek ternyata sudah memenuhi persyaratan administrasi dan sudah oke. Keluarlah namanya rekomendasi sertifikasi CPPOB gitu ya, cara produksi pangan olahan yang baik. Setelah itu baru dia bisa mendaftarkan produknya ke Badan POM. Gitu.
Nah ini Pak, kan ini bagaimana cara mendapatkan izin edar dari BPOM, tapi masih banyak pelaku usaha yang mengedarkan contohnya kosmetik yang sudah ada BPOM, tapi yang satunya lagi itu tidak ada, tapi hampir mirip dengan produk yang satu itu bagaimana? Nah, itulah artinya ada pelaku usaha yang tidak patuh gitu ya, yang tidak patuh artinya memanfaatkan kesempatan gitu ya yang sebenarnya tidak boleh Iya. gitu, artinya produk yang boleh diedarkan, yang boleh diproduksi, yang boleh diperjualbelikan adalah produk yang sudah mendapatkan legalitas dari Badan POM gitu, sudah mendapatkan nomor izin edar, sudah mendapatkan nomor registrasi gitu. Jadi disinilah kami juga punya apa ya, tupoksi, punya tanggung jawab untuk melakukan pendampingan, untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha atau produsen yang mungkin belum paham, kita dampingi. Tapi kalau sudah paham dengan sengaja gitu ya memproduksi, terus apalagi kalau sampai menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, bahan-bahan yang dilarang, kembali lagi tadi kami punya PPNS, kami punya penyidik pegawai negeri sipil. Kalau memang melanggar ketentuan undang-undang, kita bisa proses secara hukum seperti itu. Nah Pak, tadi sudah dijelaskan cara mendapatkan izin edar dari BPOM sendiri. Nah ini Pak, bagaimana sih Mas cara mengetahui produk terdaftar di BPOM ataupun melaporkan bila menemukan produk yang dicurangi palsu? Jadi gini, sekarang kita tuh sangat dengan revolusi udah enggak 4.0 ya, sekarang udah 5.0 mungkin ya, seperti itu. Jadi sekarang memang apa-apa by aplikasi, sistem online lah gitu ya, dengan IT seperti itu. Jadi Badan POM juga melihat ini sebagai challenge ya gitu ya, tantangan, peluang seperti itu. Jadi memang Badan POM punya namanya aplikasi BPOM Mobile, cek BPOM seperti itu ya. Jadi di situ juga pelaku usaha, masyarakat, konsumen gitu ya bisa melakukan pengecekan terhadap produk obat dan makanan yang mau dibeli seperti itu ya, misalnya yang mau dikonsumsi pada saat berbelanja seperti itu. Cek BPOM itu kita bisa cek mulai dari cek nomor registrasinya, misalnya nih Mbak Rani nih ke Alfamart nih haus gitu ya, beli aqua gitu ya, saya ngomong minum lah gitu, minum kemasan, cek tinggal ini aja, cek dengan cek BPOM bisa masukin nomor registrasinya MD gitu ya, cek betul nggak, ternyata keluar benar, dilihat pada labelnya gitu dicek langsung di tempat. Iya, dengan handphone sekarang kan dengan teknologi sangat mudah sekali, atau bisa mengecek dari nama produsennya gitu ya, atau bisa mengecek dari nomor izin edarnya tadi ya, seperti itu, atau dengan BPOM Mobile gitu ya. Dengan BPOM Mobile itu juga dengan QR code, dengan scan barcode-nya itu sudah ketahuan, ternyata ini produknya terdaftar seperti itu. Kita tinggal memastikan benar nggak ini yang tertera pada labelnya itu NIE-nya sesuai atau enggak. Terus di situ juga di BPOM Mobile juga konsumen, masyarakat juga bisa melakukan pengaduan, bisa mendapatkan berita-berita yang up to date dan lain-lainnya gitu. Jadi sekarang itu kita sangat mudah lah gitu ya. Jadi mohon maaf, kita juga tidak ada istilahnya masyarakat kurang tahu, tidak paham gitu. Itu udah maksudnya harusnya kita hilangkan seperti itu ya. Karena sekarang kan masyarakat mungkin canggih-canggih ya, punya handphonenya dan sebagainya, dan bisa mendapatkan informasi yang sangat mudah seperti itu. Nah, BPOM sering menggaungkan istilah ceklik. Iya, memang ceklik itu kan ini ya, kita kepinginnya konsumen tuh jadi konsumen yang cerdas gitu ya. Artinya kita mendidik konsumen, jangan mohon maaf nih, jangan nanti ini terdaftar atau enggak gitu misalnya gitu, atau ini aman atau enggak. Dengan ceklik ini kita mengajar konsumen menjadi konsumen yang cerdas. Pertama mulai apa tuh, kado kita nih Mbak Ranika apa, cek kemasan saat berbelanja nih ya. Dan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat ya. Harusnya pastinya pastikan kemasannya masih bagus enggak. Kalau sudah rusak, sudah bocor, sudah peok, kalau yang kemasan kali ngapain kita beli. Nah, itu sudah ada indikasi bahwa pangan itu atau produk tersebut sudah tidak aman gitu ya. Pertama, jadi pertama itu
mohon maaf kita kayak belanja beli HP, kita lihat casingnya bagus nggak gitu Ya, ya. betul. Kalau casing udah rusak ngapain kita beli gitu misalnya itu. Pertama kemasan, baru kita cek labelnya. Ya, jadi klik ya, K itu kemasan, L-nya label. Nah, label itu kita baca informasinya. Ya, informasinya apa aja, komposisinya, misalnya siapa sih yang memproduksi, ya seperti itu. Nomor izin edar dan sebagainya. Di situ kita baca labelnya. Misalnya Mbak Rani baca komposisi kok ada udang. Saya nih alergi udang. Nah, saya nggak akan beli gitu. Ya. Baru yang ketiga kita cek izin edarnya. Nah, itu paling izin penting edar ya, itu penting karena sebagai legalitas produk bisa diedarkan, bisa diperjualbelikan dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Baru yang ketiga, yang terakhir kita cek kadaluarsanya. Iya, betul. Kadaluarsa itu adalah jaminan dari produsen atau dari si pabrik yang memproduksi produk ini masih layak atau aman tidak untuk digunakan atau dikonsumsi gitu. Jadi kadang ya memang banyak masyarakat yang masih cuman cek kadaluarsa sudah gitu. Ya. Padahal yang pertama kita cek dulu kemasan, kita cek labelnya, cek legalitasnya atau izin edarnya, baru kita cek tanggal kadaluarsanya. Seperti itu. Makanya Badan POM punya namanya ceklik. Ya, seperti itu. Nah pemirsa jangan kemana-mana, setelah komersial break kali ini kita akan kembali setelah jeda berikut ini.